Gitu, patah lagi kariku. What's up, bro? Sini. Oke. Oke. Halo, Sir. Ada yang bisa kami bantu? Tuan. Nggak ada suara kan? Nggak ada suaranya, Sir. Nggak ada suara, sir. Itu Bang Daniel sama Haruki kasih tempat buat itu, buat tamu. Sir, silakan duduk. Bang Daniel, kasih tempat Bang Daniel. Duduk, Sir. Silakan, Duduk, Sir. silakan duduk Tuan. Nggak ada suara ini. Halo tuan. Halo, Tuan. Halo. Ya, halo. Silakan duduk, Tuan. Oh, mohon maaf tuan. Jangan memanggil saya Sir tuan. Panggil saya tuan muda. Halo Tuan, kenapa Tuan? Maaf Tuan. Tadi anak-anak muda yang memanggil saya Sir. Saya tidak suka. Ini tolong yang duduk di bawah minggir dong. Jurah. Woi Jurah, Surah. bangun Jurah. Silakan duduk Tuan. Tuan silakan duduk. Kebalik ini ya duduknya. Jadi gimana Tuan? Bentar. Tuan, duduk aja, Tuan. Itu mau PDKT katanya itu yang belakang baju hitam. Sini. Sana. Alek. Halo Tuan, gimana Tuan? Oh maaf Tuan, tenggorokannya lagi sakit kah Tuan? Tidak ada suaranya Tuan. Van, sini, Van. Ada, Tuan. Ada, Tuan. Oke, jadi gini. Maksud saya datang kemari ini ya untuk memberikan tugas kepada kalian ini. Suaranya tolong agak dikerasin lagi Tuan. Ya, maksud kedatangan saya ke sini adalah ya saya ingin memberikan tugas kepada kalian ini. Apakah kalian Tugas. bisa? Sebelumnya tugas apa tuh Tuan yang Anda berikan Tuan? Jadi tempo hari ada salah satu dari anak buah saya, anggota saya dibegal. Wih, berani-beranian kali Tuan. Orang tersebut membegal orang terpandang di SF. Apakah orang tersebut tidak tahu siapa Tuan? Mungkin dia tidak tahu anggota saya lebih tepatnya. Kalau saja dia sudah tahu anggota yang dibegal itu adalah anggota saya, pasti dia tidak akan melakukannya. Oh. Jadi waktu itu saya berada di bengkel Epperson. Waktu itu saya menemui anak-anak motor untuk perihal
negosiasi harga senjata. Lalu di radio tuh anggota saya tuh ngabarin bahwa dirinya sedang dibegal. Lalu kita ini mencarinya lah, langsung mencari dan mengejarnya. Ternyata apa, los los visual. Dan di situ kita balik lagi ke bengkel Deperson, dan lalu saya menceritakannya ke anak-anak motor, dan saya meminta bantuan mereka untuk mencari siapa orang yang membegal anak-anakku dengan ciri-ciri, apa ya ciri-ciri ya, aku lupa ciri-ciri ya. Dan singkat cerita, aku pun dapat kabar dari anak-anak motor itu, karena yang membegalnya itu adalah anak-anak yang berada di belakang RS, Tuan. Apakah Tuan mengetahuinya? Sebelumnya itu pakaiannya apa itu Tuan? Aduh, pakaiannya lupa saya. Pokoknya menurut informasi, anak-anak yang di belakang RS itu katanya anak-anak 69. Namun Anak-anak. namun tempo hari waktu saya berkunjung ke kota, saya menemui anak-anak 69 itu. Kukira itu adalah kartel, ternyata itu adalah gangster. Dan saya diajak ke rooftopnya dan lalu mengobrol. Tapi ya mereka mungkin tidak mengetahuinya. Lalu mereka membegal anak-anak saya. Oke. Itu di belakang RS bertepatan di mana tuh Tuan? Nggak mungkin dong di belakang RS banget. Enggak, maksudnya tuh dibegalnya bukan di belakang RS. Enggak. Tadi kan Tuan bilang dia bertepatan di belakang RS. Gitu kan Iya, iya. Tuan bilang. Hoodnya mereka biasa kumpul di belakang RS. Pokoknya sekitaran belakang RS lah. Oke. Kalau lebih tepatnya itu ada jarak berapa meter Tuan? Setelah di RS itu. Aduh, untuk jarak saya lupa, pokoknya tepatnya tuh kumuh, masuk gang sempit, masuklah dua mobil, banyak tempat sampah, dan ada tangga untuk menuju ke atas. Oke, I see. Gini berarti Tuhan untuk memperkerjakan keluarga saya, Dewe ini, untuk mencari anak-anak 69. Iya, iya. Cukup kalian mencari saja, lalu sampaikan pesan ini kepada mereka. Jangan mengganggu anak-anak San Piero yang berbaju hitam. Terus sekali menyentuh saja, maka kalian akan musnah di kota ini. Cukup sampaikan pesan itu saja. Apakah kami butuh membawa mayat atau jenazah orang-orang 69 itu ke Tuan? Kalau bisa bawa hidup-hidup sih. Namun ya, kalau kalian merasa keberatan, merasa tidak bisa, ya mungkin ya cukup mengirimkan pesan itu saja sudah cukup. Namun kalian Mau jangan, terserah kalian itu mau mengeluarkan timah panas atau tidak, itu terserah kalian. Oke, itu kami bawa ke Tuannya. eh, hidup atau mati tetap kami bawa buat menjadi bukti kalau kami sudah menyelesaikan tugas dari Tuhan. Iya, iya, iya. Boleh, hidup dan mati hanya bawa satu orang saja. Gak usah terlalu banyak lah. Buat apa terlalu banyak semua? Oke Tuhan.
Sebelumnya saya anggota The Warriors ini, keluarga The Warriors ini, meminta maaf tentang kejadian kemarin yang Tuan SMS ke saya. Datang ke tempat Tuan itu, kami tidak datang Tuan. Saya mohon maaf juga Tuan. Oh, untuk perihal kemarin sebenarnya kami sedang menunggu kalian di dalam. Cuman anak buah saya melaporkan bahwa di depan rumah itu ada anak-anak motor dan waktu saya keluar dan mereka sangat banyak. Ternyata bukan hanya anak motor saja, melainkan ada anak-anak LP juga di sana, banyak anak-anak kartel LP. Mereka mempertanyakan kenapa kita bisa menawarkan senjata di daerah mereka. Namun itu kayaknya kesalahpahaman. Ada salah satu anak buahku kayaknya yang menawarkan senjata di bengkel MG. Kamu tahu bengkel MG? Iya, tahu. Nah, lalu ya mereka datanglah ke tempatku membawa anak-anak MG dan kayaknya anak-anak kartel San Piero juga sepertinya menjual senjata di daerah LP Las Turas. Namun anak-anak motor ini, kalian tahu tidak, waktu 2 hari terakhir kami berperang dengan anak-anak motor. Anak-anak motor mana tuh Tuan? Nomaden. Oh, nomaden. Iya, berperang perihal saya sedang berada dalam di luar markas saya. Namun tiba-tiba ada dua motor, anak-anak motor. Ternyata itu adalah presidennya dan lalu beberapa saat kemudian datanglah anak-anaknya yang ya cukup banyak. Di situ mereka mempertanyakan siapa yang memberhentikan mereka, maksudnya memberhentikan presiden mereka, lalu menanyakan anak-anak nomaden itu eh, suka bersembunyi gitu. Dan ternyata itu adalah anak-anak kartel San Piero yang mengatakan itu kepada anak-anak nomaden. Kenapa anak-anak kartel San Piero itu bisa mengatakan seperti itu? Beberapa hari sebelum itu, anak-anak anak-anak nomaden menyerang HUT anak-anak kartel lalu menyulik salah satu anggotanya. Lalu kita ditelepon lah dan kita langsung menuju ke sana dan mencarinya, namun tidak ditemukan. Ternyata mereka menculiknya dan menginterogasinya adalah di kereta api, deket stasiun kereta api yang deket pembuatan SIM di situ. Nah, lalu kami mendatangi anak-anak motor, lalu kami menanyakan siapa yang menyuruh kalian dan kenapa kalian melakukan itu. Lalu mereka tidak bisa mengatakannya karena ya menjaga kerahasiaan. Sudah saya tawarkan dengan bayaran yang 2 kali lebih lipat, namun mereka mengatakan ini bukan soal bayaran, tapi ini soal kepercayaan. Dan kemarin kita perang karena anak-anak motor itu datang langsung ke markas anak-anak kartel sedang tidak ada di markasnya, lalu kami menjaganya terlebih dahulu, takutnya kan kami ini orang terpandang, orang terpenting di San Piero ini, tidak ingin ada orang asing yang masuk ke daerah San Piero ini lalu membuat keributan, lalu membuat kerusuhan. Saya tidak mau itu. Saya sudah katakan kepada Mr. Presiden, namun Mr. Presiden itu sangat keras kepala. Lalu dia datang ke markas kartel dan dan anak buah wakil kartel itu lalu berbincang dengan mereka dan ya you know lah, bisa
kalian bayangkan pasti akan ada timah panas yang berkeluaran dan kami langsung membantunya mereka. Namun ya jumlah itu emang sangat berpengaruh. Kami kemarin kalah jumlah dan ya gitu. Oke, intinya berarti anak-anak motor dan anak-anak kartel yang di luar sana datang ke SF itu menegur salah satu anggota tuannya yang menjual persenjataan di daerah LP. Iya iya, kayaknya lagi mencari orang berbaju-baju hitam yang sudah menjual persenjataan di daerah LP. Dan kamu tahu ada dari anggota mereka itu wanita dan ya kamu tahu lah, Tuan pasti tahu wanita itu adalah racun dunia Tuan. Mulutnya itu seperti ular berbisa yang sukanya ya memfitnah seseorang. Oke, itu masalah yang Tuan bicarakan bisa kita kesampingkan dulu. Ini yang kita balik ke pembicaraan Tuan yang tentang mencari anak-anak 69. Apakah apakah benefit yang kami berikan Tuan? Untuk benefit, coba kamu ke hadapan saya. John, minggir John. John, Jono. Hak, lewat atas blok. Awas anjay. Wah, Awas blok. ada intisari. Aduh, kamu jangan Silakan, Tuan. lagi nanti kamu pingsan. Gimana Tuan? Benefitnya Tuan? Sini. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Coba kamu rasakan, dengarkan, nikmati, hayati renyahnya dan ya enaknya senjata itu. Coba kamu bisa mencobanya. Ini apakah ini yang benefit kami butuhkan Tuan? Yang kami dapat dari Tuan tersebut? Coba, kamu coba dulu. Kami sudah mencoba Tuan ini Tuan. Kami sering berbaku tembak dengan anak-anak lain di gangster lain. Kami sudah mencoba gitu. Es. Kamu ini meremehkan produk kami ternyata ya. Tentu saja berbeda dari produk-produk yang kalian pegang sebelumnya. Ini adalah produk dari Meksiko, produk yang diciptakan oleh ayah saya sendiri yang ada di Meksiko tanah di Mafia Pusat. Coba kamu testing lah. Coba ini soalnya berbeda dengan senjata-senjata yang pernah kamu rasakan sebelumnya. Experience-nya juga lebih nikmat. Ya saya tahu Tuan kalau masalah senjata Tuan ini saya juga lihat ini emang beda dari yang lain. Tapi ini masalah Tuan. Kami keluarga kami ini semuanya anggota dua Rios ini itu hidup dan mati Tuan untuk mencari seseorang yang Tuhan butuhkan. Kami cuman mendapatkan senjata ini doang. Kami rasa tidak cukup Tuan. Iya, ini kan ini hanya testimoni saja. Ini hanya testimoni saja.
Untuk senjata saya akan memberikan ya Desert Eagle or Shield Ranger. Desert Eagle. Berapa tuh tuan? Kalau saya boleh tahu. Desert Eagle or Shield Ranger. Iya berapa kamu tuan? Desert Eagle or Shield Ranger. Pilih dulu. Kami sebenarnya gini tuan, perperan aja dah. Sebenarnya kami udah cukup lah kebutuhan persenjataan kami ini ya lumayan cukup lah. Yang kami butuhkan ini masalah keuangan tuan. Apakah anda bisa memberikan Tenang, benefit tenang, itu dengan tenang, uang? tenang, tenang. Bisa. Nanti akan saya memberikan dua benefit. Yang pertama Desert Eagle, yang kedua uang setelah kalian membawa orang itu ke hadapan saya. Enak banget anjir. Oke. Oke, itu uang juga. Diam. Boleh tahu nominalnya berapa tuan? Untuk senjata, Desert Eagle kah? Desert Eagle berapa ammo dan uang itu berapa tuan? 500 or 5.000. 500 oh, 500 Desert Eagle and 5.000 uang. apakah bisa ditambah lagi tuan? Mau ditambah? Ya boleh tuan ya. Mau nambah berapa kamu? Kami minta sekitaran 15.000. Gimana tuan? 15.000 uang. Yaps. Gini, kita belum Tuan belum membawa orang tersebut ke hadapan saya. Gini saja Tuan, kita ambil winning solution ya. Tuan, saya berikan Desert Eagle terlebih dahulu. Tidak. Tuan, saya akan memberikan Tuan 500 Desert Eagle terlebih dahulu. Setelah Tuan membawa orang itu ke hadapan saya akan menambahkan Desert Eagle-nya 200 dan uangnya yang awalnya hanya sekitaran berapa tadi? 5.000 naik menjadi ya 10.000. Gimana? Berarti total Desert Eagle 700 ammo tuan. Apa betul? Betul. Ternyata matematika kamu sangat bagus. Saya gini-gini pintar matematika tuan. Walaupun kami gangster tuan. Ya. Bagus. Gimana? Deal or no deal? Kami rundingkan dulu tuan kepada keluarga kami tuan. Oke, saya tunggu 2 menit. Sini kumpul ke HUT. Sini gue mau ada ngomong nih. Sini. Bulu. Sini kumpul. Jadi gimana itu? Deal gak? Halo, ada suara gak? Ada. Oke, gini. Itu benefit yang kita kasih itu sebesar 700 ammo Desert Eagle
dan duit 10.000. Gimana kita deal kah? Kita mencari anak-anak. Duitnya tambahin ya, Tot. Kurang duitnya tuh. Itu Depas tolol. Nyari anak-anak apa? Anak-anak mana? Anak-anak mana? 69. 69, 69, Ya, 69. Langsung saja cuma Langsung saja. Gas. Gas aja, gas. Oke, deal ya. Deal. Ya, Oke. Ya. Duitnya berapa? 10 ya? 10. Udah cukup, Cok. 700 amo mahal juga hanya kalau dijadiin duit. Apa mau duitnya dibanyakin? Berapa mau? 100 amo kan tadi katanya kan, Bang Ken. 700 sama. Lumayan. 700 amo dijadiin duit udah berapa, Cok? Lumayan bilangnya. itu berarti duitnya 10, 1 amonya juta. 700 ya. Udah ya, guys, jangan lama. Ayo kita Gini gimana? gini. Delin. Berarti duitnya 10.000, amonya 700 ya. Iya, 700 amo. Gini. Ide. Kita kan mau nyari anak mereka tuh. Kita gak tahu cok penampilan anak mereka gimana. Itu kan dikasih informasi sama mafia ininya, mafianya. Ikuti alurnya Kita dulu. kan nyari aja. Teman. oh kembaran. Teman mafia. Teman mafia. Cok lagi. Kamu sama siapa? Lu juga auto aim gocap. Anjing. Auto aim. Auto aim apa Anjing. MM? Admin kalian semua ya. Ayo auto aim ayo. Di sini mah anti auto aim. Kan mencoba. Ini kota baik ya. Set. Anjay. Teman tuan jangan nodong-nodong di tempat kami tuan. Kami nggak suka tuan. Itu wakil pulu-pulu tuh. Jangan suka nodong-nodong ya di tempat orang itu. Kasih tahu itu. Mohon maaf atas perilaku wakil saya, Tuan. Aman tuan. Kenapa itu? Ada tusukan? Kagak tuan. Aman tuan. Gak apa-apa tuan. Itu saya kesel aja ngeliat mukanya tuan. Matahari. Hitam mendekil. Gimana tuan? Kita lanjut aja tuan biar kami cepat mencari, biar cepat tuan juga bisa nih buat ngasih pelajaran ke orang-orang yang begal anggota. Baik. Mungkin saya butuhnya tidak hari ini, mungkin besok kalian bawa orang itu ke saya. Besok malam. Besok malam ya. Kebetulan kami mau nyari sekarang, gimana itu tuh? Ya, cuman nyari sekarang, tapi saya ada urusan di luar kota. Saya mau pergi ke Meksiko terlebih dahulu untuk bertemu ayah saya. Mungkin besok saya akan kembali dan bisa menemui kalian. Oke, itu yang tuan berikan benefit itu kami setuju tuan. Setuju? Setuju. Saya naikkan lagi 800 DE. 800 DE 10.000 dolar. Ya, Oke, fix. Kami terima benefit tuan yang tuan berikan ke kami. tentu saja kita akan menerimanya karena kalian memang membutuhkan tugas ini dan ya benefit tersebut. Ya, betul sekali tuan. Kami tidak mengambil tuan. Kami membutuhkan barang itu dan uang itu.
sudah, mungkin segitu saja. Oh iya, untuk senjatanya nanti akan saya kirimkan sekarang ya. Karena saya udah janji Siap. kepada kalian untuk mengirimkan senjatanya 500 terlebih dahulu. Namun sisanya 300 itu besok bersamaan dengan uang. Siap Tuan. Oke, mungkin saya pamit dulu karena saya ada urusan ini. Keburu ketinggalan pesawat ini. Oke Tuan, aman Tuan. Naik anjing. Ini ada anak kodlum di atas kita. Untuk waktunya semoga kalian bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Aman Tuan. Sebelumnya mohon maaf Tuan. Ini tuan-tuan sekalian, berhati-hatilah Tuan. Kami sebelumnya juga ada konflik Tuan. Kepada anak-anak gangster yang ada di Blueberry Tuan. Gangster yang ada di Blueberry. Siapa itu? Iya Tuan. Anak-anak hodlum Tuan. Dan kami mendengar dari radio keluarga kami, dia datang kemari Tuan. Oh, berbaju hijau? Bukan. Putih, Berbaju putih. Mau apa ya mereka menginjakan kaki di kota ini? Oke, kita harap kita satu sama lain saling menjaga satu sama lain antara simbiosis mutualisme mafia, kartel dan gangster The Warriors. Aman Tuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian juga Kuma. hati-hati. Kuma. Aman Tuan. Sabar. Apa? Berangkat. Jangan Iya, repot, sabar. anjir. Terima kasih Tuan atas sambutannya yang hangat. Nanti anggota saya akan datang ke sini lagi untuk membelikan senjatanya. See you next time Tuan. Gios.